pas mau membangun. Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pas sudah mangkrak. Keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Selama keputusan presiden berkenaan dengan pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, ibu kota negara masih tetap berkedudukan di Jakarta. Kaget. Kaget. Biaya perawatan IKN itu besar, nggak sedikit. Sampai sekarang itu gerogoti APBN uang rakyat itu. Ini kedangkalan pemikirannya Joko Widodo kemarin. Ngawur. Yang penting proyek dengan bangganya 120 investor dari Singapura, investor dari Australia, investor dari A, B, C, Pret. Ngawur itu, ngedabrus. Putusan MK hanya mengukuhkan kenyataan pahit. Proyek mega IKN itu terbengkalai secara status hukum ibu kota. Apa kabar Jokowi? IKN yang sudah digelontorkan ratusan triliun duit rakyat, tapi ibu kota tetap Jakarta. Jokowi masih bisu. Tapi saya yakin dia pasti sangat terganggu. Karena kalau ngecek di media sosial, buzzer-buzzernya sibuk klarifikasi soal putusan MK yang memutuskan ibu kota tetap Jakarta. Ini nggak salah nih boy. Putusan MK menyatakan bahwasannya ibu kota Indonesia masih Jakarta, bukan IKN. Terus fungsi dari IKN itu dibangun apa? Hah? Buang-buang anggaran aja. Ini pasti banyak ini termul disalahkan. Sabar ya Pak Jokowi ya. Salam logika. Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan bahwa ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dan tetap di Jakarta, bukan di IKN. Sementara itu, APBN sudah hampir habis ratusan triliun untuk membangun IKN. Kalau Nadiem Makarim saja dituntut hukuman 18 tahun plus denda 56 triliun karena dianggap merugikan negara, lalu apa kabarnya dengan perusak negara? Apakah Pak Jokowi bisa dipidanakan karena sudah merugikan negara? Gua tahu jawaban kalian. Ya, sama-sama tahulah jawabannya. Kagak mungkin lah. Hidup Jokowi. MK tolak gugatan UU IKN. Jakarta masih ibu kota negara. Mimpi 10 tahun termul resmi dikubur oleh MK. Selama bertahun-tahun termul dijualin dongeng IKN harga mati. Nah, kita dikatain anti kritik kalau kritik IKN. Kita dikatain anti NKRI kalau kritik IKN. Nah, kita juga diteriakin khianat kalau nanya anggaran triliunan itu larinya kemana. Nah, kita dibully habis-habisan oleh para termul karena berani bilang ini proyek ambisius tanpa hitung-hitungan. Nah, sekarang apa? Jakarta tetap jadi ibu kota. IKN masih gagal jadi pusat pemerintahan. Legasi yang katanya sejarah sekarang cuma jadi monumen malu. Triliunan duit rakyat udah dibakar buat bangun kota tak bertuan di tengah hutan. Jalanan di aspal kemana-mana, tapi istananya kosong. Istana megah berdiri, tapi PNS ogah mau pindah. Investor asing pada kabur, swasta nggak berani masuk. Yang tinggal cuma konten TikTok. Spanduk IKN Jaya dan kalian yang masih denial. Dan wajar para termul sakit hati. Bukan karena negara rugi, bukan karena rakyat yang nanggung beban APBN jebol. Tapi karena ego junjungan para termul yang songklak.
Karena narasi presiden terbaik sepanjang sejarah sekarang kelihatan tak berdaya dengan putusan MK. Mukanya seperti dilemparin tai. 10 tahun termul jadi mesin pembenaran gratis. 10 tahun termul disuruh teriak lanjutin IKN. Meski yang dilanjutin itu lubang tanpa dasar. 10 tahun termul jadi tameng hidup buat nutupin kegagalan kebijakan Mulyono. Dan 10 tahun juga kita pengkritik disebut sebagai musuh negara. Dan sekarang semua usaha termul buat ngejilat, buat ngegas, buat ngebully yang kritis dihapus sama satu ketukan palu MK. Lucunya, IKN itu sekarang enggak sepenuhnya sia-sia. Proyeknya gagal, tapi fungsinya ketemu. IKN sekarang resmi buat ternak Mulyono dan ternaknya Pupu Papa untuk berkembang biak. Di sana para termul bebas bikin 50 akun baru sehari buat nyerang orang yang enggak sependapat. Salin copy paste narasi kita dijegal oligarki biar kelihatan dijolimi. Teriak-teriak NKRI harga mati sambil nutupin fakta kalau yang mati itu justru akal sehat para termul dan junjungannya. Ngaku paling cinta negara padahal yang kalian cinta cuma dinasti dan warisan. Selamat ya para termul, Jakarta tetap jadi ibu kota. Tapi kalian tetap punya kandang baru buat ngumpet dari kenyataan. IKN batal pindah, tapi halu kalian belum. Proyeknya mangkrak, tapi delusi kalian panen raya. Nikmatin sisa-sisa narasi itu sebelum bahkan Bajer bayaran aja udah nggak mau bayarin kalian lagi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa 12 Mei 2026 dan dipimpin Ketua MK Suwartoyo. Dalam gugatan itu, pemohon menilai terdapat ketidaksinkronan antara pasal 2 ayat 1 UU 2 garis miring 2024 dengan pasal 39 ayat 1 UU 3 garis miring 2022 yang dinilai dapat menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara. Namun MK menyatakan permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pemindahan ibu kota harus dibaca bersama dengan pasal 73 UU 2 garis miring 2024 yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota baru berlaku setelah adanya keputusan presiden terkait pemindahan dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Hakim Konstitusi Adis Kadir menegaskan selama Kepres tersebut belum diterbitkan, maka status ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Karena itu, MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon dalam perkara tersebut. IKN batal menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Ya, ini adalah berita benar, bukan hoax. Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 kemarin, nah ini kebetulan 12 Mei ini hari kelahiran saya ya. Ada berita baik juga di hari kelahiran saya. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 kemarin, Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN dan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo resmi ketuk palu menetapkan Jakarta
tetap menjadi ibu kota Indonesia sampai keluar Kepres nanti ya. Dan saya pikir Pak Prabowo, saya rasa tidak akan membuat keputusan presiden tentang pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Karena jika itu terjadi, maka Pak Prabowo akan menghadapi situasi yang rumit ya, terutama masalah stabilitas negara ya, masalah stabilitas nasional. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya rasa Pak Prabowo tidak akan pernah membuat Kepres untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Mahkamah Konstitusi tegaskan ibu kota negara tetap di Jakarta, sementara APBN udah habis sampai 100 triliun buat IKN. Jokowi harus dipidana karena telah merugikan negara. Wajib ini, wajib. Yang kerok, sengke emang. Ya Allah, emang dari awal gue udah gak demen nih sama presiden nih, emang mantan presiden. Sama sih sama yang ini juga. Rugi negara doang ini mah. Bisa kerja juga kagak. Banyak banget gara-gara dia jadi presiden, banyak yang pada gak jelas anggarannya. Malah mau diikuti nama Prabowo. Ya, MBG triliunan juga. Sama. Oh, Jokowi meninggalkan legacy IKN gagal gitu ya. Aduh. Ingat, di balik Prabowo masih ada Gibran. Kita lawan. Jangan sampai negara kita hancur. Lah ya, coba bayangkan guys, ribuan akun termul promosi IKN dengan gila-gilaan, dan pada akhirnya MK menolak IKN untuk dijadikan ibu kota dan Jakarta lah sebagai pemenangnya. Terus kira-kira gimana nasib IKN ya guys? Enaknya jadiin apa ya? Karena udah terlanjur mubazir guys, uang triliunan udah hilang loh buat bangun itu. Mosok nganggur. Apa jadiin wisata ya? Tapi kalau wisata terlalu jauh sih, masa harus ke sana? Atau kalau enggak jadiin dapur MBG nasional, itu keren itu. Jadi semua urusan masaknya di sana semua gitu. Ya daripada nganggur. Atau kalau enggak jadiin aja tempat penampungan para ternak. Jadi termul-termul dikirim ke sana. Jadi di sini tuh nyaman gitu loh. Karena jujur ya, negara ini kalau selama termul masih ada itu susah untuk maju guys.